perdagangan Monstera variegata itu banyak penipuan. Sekarang lagi musim banget, banyak yang ketipu alias ditipu dengan pedagang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang muncul lagi Monstera jenis variegata yang memang sumbernya alias indukannya masih diimpor rata-rata nih sama petani di Indonesia, dari Thailand yang terdekat maupun dari Eropa, dari Belanda juga iya. Jadi permintaan Monstera jenis variegata itu tinggi sekali. Nah, biasa dong ilmu ekonomi, ketika permintaan tinggi, barangnya ketersediaannya juga sedikit, akhirnya harganya sangat mahal. Bayangin ya, Monstera variegata yang 3 batang atau 2 tangkai aja kecil, itu bisa 2,5 juta sampai 4 jutaan dijual dengan orang-orang. Awas nih, ketipu beli Monstera variegata dari pedagang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Monstera variegata itu banyak banget yang nipu. Ada seorang petani yang gue nggak tahu niatnya bohong, jahat, atau memang dia nggak ngerti ya. Dia nyari di hutan atau di kebun-kebun liar, dan dia menganggap ini Monstera, dan dia jual. Modelnya hampir mirip, tapi ingat itu bukan Monstera. Lalu beli dengan penjual yang terpercaya. Cari dong di Instagram yang memang sudah ada nama, dia jualan jelas, foto-fotonya juga jelas, alamatnya jelas, testimonialnya juga banyak. Kalau cuma 3-6 biji testimonial sih bisa dibikin-bikin, awas palsu. Ada lagi satu yang bahaya. Kadang ada yang jual Monstera variegata palsu, padahal dia bener Monstera tapi Borsigiana. Daunnya hijau sebenarnya, nggak ada belang-belangnya, tapi dikasih by clean. Halo plant lovers seluruh Indonesia. Saya perlu informasikan, hati-hati dalam membeli Monstera variegata. Sekali lagi saya tegaskan, hati-hati bila membeli Monstera variegata. Belilah hanya dari seller yang terpercaya. Ingat, hanya beli dari seller yang terpercaya. Kenapa? Saya akan jelaskan, tapi sebelumnya mari kita saksikan video yang berikut ini. Pak Puspo, saya lihat ini tanaman Rhaphidophora tetraspermanya ini kok subur sekali ya? Sampai bisa setinggi ini. Ya. Luar biasa. Yang rawat siapa, Pak? Ada anak-anaknya. Oh, tapi sepertinya ini Bapak sendiri nih yang ngerawat nih. Oh iya. Cocok nih sama Bapak nih bisa sampai setinggi ini. Kalau saya pas di Jakarta, kita hebat Pak. Jadi ini tanaman ini cakep sekali ya. Ini termasuk yang bisa untuk dekor rumah. Kalau nanti ini akan semakin meninggi, solusinya adalah dikasih pasak-pasak, Pak, karena dia akan terus semakin panjang. Tidak terkendali. Kalau dia misalnya Bapak taruh di sini, terpaksa nanti kayak ditaruh pasak-pasak untuk dia nangkring gitu, Pak. Iya, betul. Mana pesanan saya kemarin? Bisa. Ini Pak, pesanan Bapak ini. Yang Monstera variegata ini yang jenis Thai Constellation. Ini udah daun aktif ya, Pak. Bisa kelihatan di sini variegatanya ini jelas. Ya. Ya, jelas ini coraknya. Ya, dan ini udah daun aktif. Bukan daun pancing. Ini ada apa? Kira-kira apa? Sebagai apa itu? Ini metannya, Pak. Jadi ini metannya, Pak. Kami kalau di Plantiful itu sudah tidak lagi memakai tanah, tetapi memakai media yang untuk menjamin porositas. Ini namanya pumice. Dan dicampur dengan andam. Nggak ada tanahnya, Pak. Lalu dicampur lagi dengan Osmocote, Decastar, itu pupuk slow release. Tapi Pak, nanti ke depannya kalau kira-kira ini sudah mulai membesar dan daunnya udah pecah, ini harus pindah ke tanah, Pak. Ya, perawatannya Bang, perawatannya untuk penyiraman atau untuk apa? Yang penting kalau variegata itu dia harus disinar terang, Pak. Dapat matahari. Oh. Iya. Malam ya? Iya, karena variegata itu kan sebenarnya adalah cacat pigmen. Jadi kalau dia ada di tempatnya di dalam kurang matahari, dia akan banyak memproduksi klorofil, zat hijau daun, dikhawatirkan nanti jadi banyak hijaunya.
Jadi jaga aja, ini tetap kena matahari. Kalau nanti mulai membesar, ini nantinya besar loh Pak, besar bener. Nggak seperti Monstera mini ini. Pindahkan ke tanah, gitu. Jadi selamat merawat ini udah sehat, ya. Metannya untuk tumbuh sampai dengan sebesar ini cukup. Tapi kalau udah lewat sebesar ini, Bapak harus pindahkan ke tanah. Ya sama, insya Allah mau hampir 100-an lah ini untuk dekorasi rumah. Luar biasa. Bapak ini mau ditanam di mana Pak? Nanti di Solo. Ya. Di Solo? Ya. Wah, luar biasa. Berarti nanti Bapak akan menjadi pemilik tempat yang penuh dengan Monstera variegata. Wah, nanti banyak yang nyuri Pak, banyak yang motong. Nggak apa-apa. Harganya berapa? Ini buat Bapak ya, kita dengan Pak harga murah aja Pak, ya harga pasar diturunin dikit Pak. Ya, ini buat Bapak 2,5 juta gitu. Saya kan beli banyak, ratusan nih. Bakalan untuk di Medan, rumah saya di Medan sama rumah di Solo nih. Kan banyak nih. Saya kurang. Oke. Iya, buat Bapak ini bukan pertama kali yang beli dari saya. Ada ini juga. Udah deal Pak ya, karena ini udah dikasih pot, dikasih metan istimewa di 2,2 ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Puspo. Semoga tanamannya sehat, barokah, dan membesar di Solo. Siap. Ya. Nah ini plant lovers ya, kenapa teman-teman saya anjurkan agar hanya beli dari seller yang terpercaya. Begini, Monstera variegata itu kan tidak murah ya, harganya jutaan ya, yang sudah dewasa. Dari mulai Monstera variegata albo, ada Monstera marble ya, lalu Monstera Thai constellation, ada apa lagi Monstera marmorata. Perdagangan Monstera variegata itu banyak penipuan ya. Kalaupun bukan penipuan, bila seller yang menjual itu pengetahuan yang nggak cukup, ya zong juga ya. Saya pun pernah mengalami. Saya beli violin variegata sampai harganya itu 4 juta. Tapi karena ini sellernya tidak profesional, ternyata yang dijual itu malah philodendron pedatum. Sedih nggak? Ketika saya minta ganti, orangnya malah ngeblok saya. Monstera variegata, sifat variegatanya ini baru akan kelihatan ya pada Monstera yang dewasa ya. Apakah dia menor, apakah terahnya bagus atau kecebres bahkan durhaka, itu akan terlihat jelas pada Monstera variegata dewasa. Bila plant lovers beli yang dewasa itu harganya mahal. Yang sudah mature form ya, apalagi sudah daunnya lebih dari 10, itu harganya bisa di atas 10 juta. Nah, apa yang terjadi dengan plant lovers penggemar variegata? Belinya anakan. Nah, beli anakan ini beresiko. Resikonya apa aja? Pertama ya, bahwa ternyata itu bukan tanaman Monstera. Itu bisa terjadi kalau belinya adalah bonggolan atau tunas yang masih baru kayak tumpeng itu loh. Kedua, nah ini yang seller juga nggak bisa nebak, bahwa tunasnya itu ternyata tumbuh dari bagian yang hijau. Kalau sudah begitu, itu nanti yang tumbuh itu bukan tanaman variegata, itu pasti daunnya hijau. Dan kalau keadaannya sudah begitu, belum tentu plant lovers bisa minta ganti kepada yang jual. Jadi lebih baik beli Monstera variegata itu dari seller yang memang sudah pengalaman dan jujur ya. Jujur aja nggak cukup, jujur sih jujur, tapi nggak pengalaman, nggak ngerti seperti apa Monstera variegata yang masih kecil tapi kualitasnya bagus ya. Sekarang dia tahu, berpengalaman, tapi niatnya nipu, dia jual lah bonggol dari Monstera hijau. Atau memang benar Monstera variegata tapi tunasnya muncul dari batang yang hijau. Plant lovers bisa rugi.
Sekarang bisa paham kan? Jadi jangan beli Monstera Variegata sembarangan hanya karena murah terus ya ini murah nih beli. Jangan. Pokoknya beli dari seller yang memang sudah pengalaman dan Anda percaya. Demikian ya, semoga bermanfaat.